Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Lancar-lancar puasanya Ibu? Lancar, alhamdulillah. Ini adalah pertemuan pertama kita. Yang pertemuan ini pertemuan tentang pra supervisi, dan nantinya akan ada tahapan yang berikutnya adalah supervisi dalam kelas, dan yang terakhir adalah pasca supervisi. Mungkin lebih bagus Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya. Oke. Terima kasih. Nama saya Asni SPD. Saya guru bahasa Inggris di kelas 7, saat ini mengajar di kelas 7. Terus saya mengajar di SMP Negeri 18 Baru. Oke. Saya kira sudah cukup ya untuk perkenalkan diri. Jadi untuk supervisi ini, pra supervisi ini, kita lebih banyak membahas mengenai langkah-langkah atau hal-hal apa yang akan kita lakukan nanti pada saat supervisi nantinya di kelas. Jadi berbicara itu tentang mengenai RPP. Nah, mungkin saya mulai dari awal adalah kira-kira Ibu menggunakan metode apa nantinya ini? Ya, karena ini kebetulan RP-nya sudah ada, tinggal saya di supervisi. Jadi ini metodenya scientific, namanya metode penelitian, metode ilmiah. Itu metode pendekatannya komunikatif approach, dan metodenya scientific, itu kayaknya yang saya pakai. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pada saat di kelas itu nanti yang diberikan apa ini Bu? Atau mungkin bisa dibacakan salah satunya saja? Ya, kebetulan ini nanti yang materi yang akan Bapak supervisi saya ini adalah materi tentang deskripsi. Jadi deskripsi itu kan ada deskripsi terbagi 3, deskripsi orang, deskripsi benda, dan deskripsi hewan. Kebetulan nanti beberapa hari atau pertemuan berikutnya ini materi saya itu tentang deskripsi hewan. Jadi Bapak berpapasan dengan materi yang saya bawakan nanti ketika saya supervisi adalah materi description of animal. Jadi tujuan saya nanti salah satunya adalah siswa dapat menyusun teks deskripsi lisan dan tulis secara sederhana terkait hewan. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang digunakan sesuai konteks. Artinya mereka nanti setiap kelompok memilih sendiri hewan apa yang mereka akan mendeskripsi. Mungkin bisa diceritakan mengenai step-stepnya dalam proses pada saat mengajar kelas nanti. Iya. Jadi mengajar di kelas, karena ini saya menggunakan kurikulum K13. Jadi yang pertama adalah kegiatan awal pembelajaran. Di kegiatan awal pembelajaran ini kayaknya saya mengambil 10 menit untuk pertama salam. Berikutnya saya absen, panggil nama siswa satu-satu. Langkah yang berikutnya kita berdoa. Terus yang berikutnya saya mulai masuk di menuliskan tujuan dulu, KD yang akan diajarkan, terus tujuan pembelajaran. Habis itu saya mulai apersepsi namanya, yaitu mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan saya bawakan hari ini untuk membawa imajinasi anak ke arah materi yang akan saya ajarkan. Itu langkah yang paling pre-nya. Yang berikutnya kita masuk di kegiatan inti. Saya memberikan literasi di sini. Kalau K13 itu boleh membaca, boleh melihat gambar. Karena materi saya deskripsi, jadi literasi saya suruh lihat gambar saja dengan memberikan beberapa pertanyaan sebagai penguatan, atau yang diberikan kesempatan sama siswa untuk bertanya masuk setelah literasi, critical thinking namanya. Saya bertanya, siswa bertanya untuk membawa pemikiran anak-anak ke arah materi inti yang kami akan jelaskan. Menarik ini. Ya. Setelah itu saya menjelaskan materinya secara jelas, lalu anak-anak saya bagi dalam
beberapa kelompok 4 atau 5, satu kelompok itu 5 sampai 6 orang. Kenapa? Kalau terlalu sedikit anggotanya nanti mengalami kesulitan, terlalu banyak juga nanti membuat kegaduhan. Jadi saya beri kelompoknya 5 sampai 6 setiap kelompok. Setelah itu saya berikan kalimat yang tidak tersusun sebagai latihannya untuk menyusun, sehingga kelompok lain nanti sebentarnya bisa menebak kalimat apakah yang dibacakan nanti ketika dipresentasikan. Setelah mereka mengerjakan dalam kelompok, dipresentasikan di depan dan ditanggapi kelompok lain, dan di akhir sebagai penguatan untuk mencek kemampuan anak-anak apakah sudah mengerti dengan materi yang diajarkan atau belum. Diberikan soal LKS, latihan mengerjakan soal. Setelah itu saya menutup dengan membuat kesimpulan siswa dan guru, dan saya akhiri dengan pemberian tugas sebagai tindak lanjut di rumah, diakhiri dengan pembacaan doa dan salam. Langkah-langkah diri saya ketika mengajar di kelas. Kemudian Ibu di sini kira-kira media yang digunakan Ibu menggunakan apa ini? Iya. Saya ini minta maaf karena saya ini belum pintar mengoperasikan OHP ya namanya. Apa namanya? Infokus. Jadi saya saat membawakan materi ini saya sudah siapkan menggunakan media gambar. Oke. Berarti ditaktisi supaya lebih menarik. Daripada tidak ada, lebih baik saya memilih gambar. Kita bisa menggunakan beberapa media ya. Sepertinya menarik ini, nanti mungkin kalau saya lihat pada saat supervisi saya merasa bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke. Kemudian bagaimana hasil penilaiannya nantinya ini, Ibu? Hasil penilaiannya tadi ini karena ini tadi dia menulis, maka skill yang kita akan pakai writing. Yang kedua, setelah dia membacakan hasil pekerjaan kelompoknya dan ditanggapi kelompok lain, jadi saya ambil juga penilaian speaking. Jadi boleh speaking, jadi ada 3, writing, speaking setelah dia mengkomunikasikan, dan reading, dia bacakan hasil pekerjaan temannya, ditanggapi kelompok lain, jelas dia berbicara, dan itu saya ambil nilainya dalam skill speaking. Oke. Saya kira mungkin itu saja pembahasannya kita, dan saya harap semua apa yang ada dirancang dari RPP ini akan terlaksana dengan baik pada saat hari proses di mana dilakukan supervisi nantinya itu. Saya juga berharap seperti itu bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Reading! Stand up please! Reading to our teacher! Good morning, Mom! Sit down please! Friends, before we study, let's pray begin. Pray start! Pray over! Okay. Good morning, everyone. Morning! And now, listen your name and call your name. Abdullah, Afandi, Alvis, Ahsan, Aliatul, Anan, Tiara. Semua sudah dipanggil namanya? Nah, kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Are you ready? Is it ready please now? Okay. Seperti materi kita Ibu Guru ini hari ini hanya melanjutkan materi yang sudah dipelajari pada pelajaran yang lalu, yaitu materi kita berada di KD 377 Materinya tentang mendeskripsikan orang, benda, hewan. Oke, dan hari ini adalah materi
menjelaskan ciri-ciri, bentuk, warna, kualitas dari suatu benda. Dan hari ini seperti yang kita lihat, oke. Nah, ya, sebelum kita melanjutkan materi kita, baiklah kita lihat dulu gambar yang ini. Di semester 1 kita sudah pelajari name of animal. Iya? Masih ingat nama-nama hewan itu? Oke, now let's go look at the picture. I want to ask you, do you know what is this? Chicken. About this? You know? Penguin. What is this? Cat. Cat. Oke. So, tapi hari ini kita tidak belajar tentang nama-nama hewan. Ibu guru hanya mengingatkan karena ini adalah pelajaran kita yang lalu. Jadi hari ini bukan kita menyebutkan nama-nama hewan, tetapi coba perhatikan misalnya kita lihat elephant. Yang kita lihat adalah seperti penjelasan tadi, deskripsi adalah menjelaskan, menggambarkan ciri-ciri benda, orang, hewan. Setelah kita lihat gambar ini, berarti hari ini kira-kira kita belajar deskripsi tentang apa itu? Okay. Description of animal. Ya, bagus sekali. Today I want to explain about the topic number 3. Description of animal. Ya. Kalau begitu bisa dilihat? Yes. What is this? Bird. What is? Butterfly. What is this? The same is? Ball. I instruct you. What is this? Ball. Bagian ini ada, coba perhatikan ada warnanya. Ada bagian-bagiannya tak? Sebentar ketika mendeskripsikan animal, harus kau perhatikan bagian-bagian yang dijelaskan sehingga temanmu atau orang lain bisa menebak, oh yang dideskripsikan itu adalah hewan, burung. Sudah? Oh yang dideskripsikan itu adalah butterfly. Oh yang dideskripsikan itu adalah ball. Jadi harus dijelaskan dengan betul. Oke. Selanjutnya, siapa ini sebentar? Menangkap 1. Siswa setelah pembelajaran tentang deskripsi animal diharapkan siswa dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskripsi animal, lisan dan tulis. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyusun teks deskripsi secara lisan dan tertulis terkait deskripsi animal. Sudah? Oke. Kalau begitu kita mau bentuk kelompok, guru bagi menjadi 4 bagian. Kelompok pertama, perhatikan ibu guru. 1, 2, 3, 4. Baik, pindah di sana. Sendiri. Kelompok yang kedua, 1, 2, 3, 4. Catherine, kamu di sana sekarang. Ambil yang hukum, kenapa badannya yang pergi? Kelompok kedua, awas, ayo bergabung. Sekarang kita atur mejanya, berdiri ke belakang dulu, kita atur mejanya. Silakan digabung 4 mejanya, kursinya ini. Yang lain lagi, Catherine, lintas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ayo kalian bergabung. Atur mejanya, berdiri. Untuk menebak sebentar temannya dan tebak berdasarkan kalimat yang tersebut. Sebentar dibacakan dan teman di kelompok lain akan menebak hewan apakah itu. Sudah? Sudah tahu cara kerjanya? Bantu menyusun kalimat yang ada di amplop. Ibu guru juga sudah tahu nih apa saja yang hewan apa saja yang kita tulis. Silakan ketua kelompok datang mengambil. Iya. Di atas ya Pak, sudah di dalam.
For example, group 1. Sudah? The next step, please arrange the sentence. Ada kalimat di dalam sini. Sentence di dalam amplop like this. Disusun dengan teman-temannya untuk menjadi paragraf yang sederhana, dan di situ akan menjelaskan kind of animal. Sebentar, setiap kelompok membacakan hasil pekerjaannya dan kelompok lain menebak hewan apakah yang dideskripsi tersebut. Sudah? Sudah? Sudah bisa kerja? Oke, do it now. I want to give you 20 minutes. 25 menit. Any question? Tidak. Saya ganti. Terlalu singkat. Oke. Silakan. Ingatlah kalian berdua, dia suka daging. Dia adalah kucing paling besar di dunia. Dia tinggal di daerah rumput dan di hutan. Habis itu dia sangat suka berkamuflase, berarti dia suka menyerang diam-diam. Dia habis itu the animal in this script is apa? Warna putih hitam. Yes.
Iya, jadi diperhatikan sebenarnya Apa? Oh, udah kena? Sama kasih dit ya. Cepat. Name your group ya. Name of member. Iya, name of member 1, 2, 3, 4, 5. Quickly. Jadi bagus. Iya. Quickly. It loves meat to eat. It lives in the grassland and forest. Is it the biggest of all cats? Its tripping thought gives it food, camouflage when they hunt. The animal in description is... Once again. Okay, Okay, listen your friends. I reply. It loves meat to eat. It lives in the grassland and forest. Is it the biggest of all cats? Its striped coat gives it food camouflage when they hunt. The animal in this script is... Animal is. Okay. Kasih besar langsung. Okay. Lion. Lion? No. Okay, listen your friends. It looks like a horse. It has black and white stripes. It is grass. Where is it? Okay, ready. Zebra. Okay, how about you? Zebra. Zebra. Silakan detail. Yang kedua. Ini dulu dari Group 4. Group 1. Okay, come please. Ini your group. Sekarang kita mau kerjakan soal. Kerja saja begini. Setelah kita kerjakan yang ini, sekarang kita mau kerja latihannya. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita about description of animal. Tadi ini kita sudah deskripsikan. Nah, group 1 about rabbit. Group 2 about tiger. Group 3 elephant. And group 4 about zebra. Begitulah cara kita mendeskripsikan hewan dengan menyebutkan ciri-ciri, bentuk, makanannya. Sudah? Oke. Iya. Sekarang ada pertanyaan? Kalau gitu, langkah berikutnya untuk lebih memperjelas how to describe animal, kita mau kerja latihannya, guru bagikan RKS-nya. Langsung dijawab di sini saja. Kasih tindakannya. Right, children, finish paper and your classroom. Exercise. Okay. Please read the text carefully before to answer the question. And please you choose option A, B, C, D for an answer. Okay? You only to do number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Don't forget to write your name in this paper and your class. Any question?
dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Nah, jadi kita kan sudah lakukan tadi supervisi di kelas, dan saya sudah melihat mulai dari awal sampai selesai proses supervisi itu, dan saya juga sudah mencocokkan dengan apa yang ada di dalam RPP-nya, sehingga bisa lebih bagus. Saat ini kita masuk ke bagian pasca supervisi. Jadi saya mau bertanya yang berhubungan dengan hal-hal tentang pasca supervisi itu. Mungkin bisa kita mulai, Ibu, Iya, sekarang? boleh. Oke. Silakan. Jadi pertanyaan pertama yaitu apa tujuan dari pembicaraan saat ini, Ibu? Iya. Mungkin karena ini saya sudah disupervisi di kelas, tujuan kita pada pertemuan ini adalah membicarakan apa yang telah kita lakukan di kelas sebagai teman sejawat untuk mensupervisi saya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah ukuran keberhasilan dari pasca supervisi ini, Bu? Oke, ukuran keberhasilan awal kan kita membicarakan tentang pra-supervisi atau membicarakan hal-hal yang akan Bapak supervisi terhadap saya, yaitu teman sejawat. Tentunya ukuran keberhasilan itu bagaimana tingkat keberhasilan saya mengajar di kelas, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah RPC atau belum. Kayaknya seperti itu. Ya. Kita lanjut ke Iya. yang berikutnya, yang bagian kedua. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Oke, kalau kita melihat kegiatan di kelas kemarin, posisi saya juga tidak bisa mengatakan keberhasilan sekali, karena pasti ada kendala di dalam proses belajar mengajar, baik itu dari saya pasti ada kekurangan ataupun dari siswa saya. Boleh saya katakan di antara 1 sampai 10. Oke, mungkin saya di 9 atau di 8,5 lah begitu. Karena memang saya lihat juga kemarin sudah sangat maksimal, sudah sangat bagus di kelas, di 9 mungkin sudah Boleh, iya. Kemudian berikutnya, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, kekuatan saya adalah yang pertama, karena kemarin itu kita mulai pembelajaran kita, tentunya kita sesuaikan rule atau planning kita, rencana pembelajaran kita, langkah-langkah kita dari kegiatan awal pembelajaran, terus kegiatan inti, lalu kegiatan akhir. Itu yang pertama yang saya kekuatan yang saya ini. Kemudian di dalam melaksanakan proses PBM itu, apakah saya sudah melakukan sesuai rencana, metode yang saya pilih, dan berikutnya apakah anak-anak sudah bekerja maksimal dalam artian tanggapan belajarnya aktif, efektif atau tidak. Itulah yang saya maksud dari kekuatan pencapaiannya. Ya, jadi saya melihat dari situ. Oke, berikutnya, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, iya. Dalam proses belajar mengajar tentunya kadang-kadang atau jelaslah kita menemukan kendala. Kenapa? Biasanya anak-anak itu misalnya ada yang tidak bawa kamus, itu kendalanya yang pertama. Karena ini belajar bahasa Inggris, tentunya siswa harus memiliki kamus. Yang kedua, ada anak-anak yang kekuatan atau kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Ketika kita dalam proses PBM, jelas ini siswa yang seperti ini kurang atau ketinggalan dari teman yang lebih
minat atau kemampuan dalam bahasa Inggrisnya lebih baik. Itu kayaknya peluang-peluang atau hambatan yang saya hadapi di dalam kelas. Berikutnya adalah kira-kira apa solusinya ini nantinya? Oke, solusinya yang pertama adalah misalnya tadi seperti siswa yang belum punya kamus, kami menyarankan di sekolah dengan kelas sekolah dalam rapat kami meminta untuk dibelikan atau dibelanjakan kamus, dan itu sudah dilakukan. Maka siswa yang tidak bawa kamus biasanya kita pinjamkan kamus sekolah dari perpus. Yang berikutnya siswa yang kurang minat atau kurang beraksi ketika proses PBM biasanya kami sarankan untuk belajar lagi di kelas. Yang ketiga dari saya, itu saya sadari betul ketika terjadi hambatan di dalam kelas kurang maksimal, makanya tadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mungkin sudah di posisi 10, tidak, karena bisa jadi metode yang saya pakai di pertemuan ini masih kurang maksimal. Jadi saya mungkin perlu memperbaiki lagi metode saya atau diri saya ke depannya. Berikutnya adalah bagian ketiga, poin yang ketiga. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan nantinya? Ya, rencana saya harus menyusun RP lagi, lebih bagus langkah-langkahnya, pemilihan metode, penguasaan materi dari saya sebelum membawakan materi saya itu yang paling penting adalah penguasaan materi, pemilihan metode saya, pengaturan waktu dalam mengajar dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti dan akhir kegiatan. Kemudian apa strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, saya sudah menjawab yang tadi, kayaknya bagian dari strategi ya. Jadi saya ulangi kalau begitu, saya punya atau langsung kita next yang kata berikutnya Ibu? Iya. Tidak, rencana maunya saya lihat dulu, saya suruh teman saya, dia lihat saya, makanya terjadi supervisi sejawat. Ulang pertanyaan rencana Pak Yas, nanti dikata. Iya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga Ibu. Nah, pertanyaan adalah apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan? Oke, rencana saya yang pertama, saya mempersiapkan RPP saya atau merevisi RP saya dengan baik. Yang kedua, saya mempersiapkan pemilihan metode. Yang ketiga, saya akan memilih teman sejawat saya untuk melihat bagaimana pelaksanaan atau proses PBM saya di kelas. Jadi begitu Pak. Kemudian apa strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, strategi saya adalah setelah saya berkonsultasi dengan teman sejawat untuk mensupervisi saya atau melihat saya di kelas, saya harus menguasai materi saya, memilih metode pembelajaran yang lebih baik, yang tentunya akan membuat kelas menjadi aktif dalam belajar bahasa Inggris. Berikutnya adalah bagaimana jangka waktunya untuk bisa berhasil. Iya, supaya efektif ya. Jadi jangka waktunya saya atur mulai dari menentukan waktu di rencana atau di RPP saya, misalnya berapa waktunya kegiatan pembelajaran awal, berapa waktunya kegiatan intinya, diskusinya berapa waktu, ketika dia mengerjakan dulu task berapa, kemudian komunikatif atau dia menyampaikan hasil diskusinya berapa, sampai di akhir berapa menit. Itu yang saya harus direncanakan dan di-range sebaik mungkin. Oke. Kemudian apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ukuran keberhasilannya, jika artinya di samping proses yang aktif di dalam kelas itu kita bisa lihat ketika anak-anak setelah mengerjakan latihan Dudetax, tentunya mereka harus mengkomunikasikan atau mempresentasikan kembali pekerjaannya. Dari situ kita bisa melihat apakah ketika kerja tadi bekerja dengan baik, kelasnya
aktif, terus bagaimana menyampaikan hasil pekerjaannya mereka juga aktif atau tidak. Yang berikutnya saya bisa melihat penilaian dari teman sejawat yang supervisi saya tadi. Dari situ saya bisa menentukan bahwa oh iya saya kekurangannya di sini atau saya berhasilnya di sini dari teman sejawat. Ya, kan berarti masukan dari teman sejawat. Iya, itu paling penting teman sejawat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan proses PBN kita tidak mampu menilai diri kita sendiri, harus ada teman sejawat yang harus menilai kita. Maka saya anggap bahwa supervisi yang Bapak lakukan ini, saya juga berterima kasih kepada Bapak untuk melakukan penilaian terhadap saya dalam proses belajar mengajar. Oke, berikutnya bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang ada? Gangguan yang dimaksud ini Pak, Ya, gangguan mungkin seperti anak-anak iya. mungkin atau kekurangan fasilitas mungkin. Boleh. Ini tadi saya sudah sampaikan kalau kekurangan fasilitas kayak kamus, mungkin sekolah sudah bisa bantu. Ketika kita belajar misalnya menonton video di HP, sekolah sudah menyiapkan WiFi. Hanya saja seperti mungkin sekolah siswa saya gangguannya kenapa? Karena Belajar kamus bahasa ini- Inggris itu membosankan. Nah Ya. ini yang harus saya sharing sama Bapak. Kira-kira nanti ke depannya, karena kan sekolah kita ini mempersiapkan rencananya tahun ajaran baru akan menggunakan kurikulum merdeka. Iya, betul. Nah ini sebenarnya masukan yang harus saya harus tanyakan sama Bapak. Selain hal-hal yang tadi, karena belajar bahasa Inggris itu siswa merasa susah, Betul. merasa bosan. Iya. Jadi mungkin saya ini yang perlu nanti Bapak sampaikan sama saya. Siapa tahu di dalam, karena Bapak sudah mempelajari kurikulum merdeka sebagai guru penggerak ini kan di dalamnya mempelajari kurikulum merdeka. Siapa tahu ada masalah yang ini selanjutnya masalah yang dihadapi di dalam proses belajar mengajar, Bapak bisa sharing ke kita untuk kedepannya. Ya, mungkin kedepannya kita adakan pelatihan untuk guru-guru khusus. Iya, untuk masalah yang seperti ini yang kita hadapi di kelas ya. Berikutnya bagian poin 4, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya harus lebih baik lagi, harus berhasil pembelajarannya kita lebih baik lagi. Keberhasilan kita adalah keberhasilan anak-anak kita, itu harapan saya. Makanya saya setelah Bapak supervisi kemarin mengharapkan sekali masukannya. Ya karena memang kita di sini terus terang saja kan kurikulum 18 Merdeka ini baru baca-baca. Iya. Tapi pelaksanaan Proses. secara nyatanya Nanti kita belum sama sekali. Oke. Ya. Jadi kedepannya itu kita minta tahun masukan. ajaran baru mungkin Iya. kita bisa laksanakan. Iya. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ini mungkin komitmen yang menjaga itu misalnya satu Kepala sekolah mungkin kepala bersama. sekolah, 2 saya sendiri, 3 teman sejawat seperti Bapak, maksudnya teman-teman guru bahasa Inggris sebidang ataupun teman yang berbeda mata pelajaran. Yang berikutnya adalah tentunya siswa saya, kayaknya itu. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Iya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari proses pembicaraan kita saat ini? Harapannya adalah karena ini kan Bapak sekarang guru penggerak mempelajari kurikulum merdeka. Yang sekarang kita pakai di kelas yang tadi yang kemarin Bapak supervisi saya adalah kurikulum K13. Artinya dari sini Bapak, kendala yang saya hadapi di kelas misalnya, atau ada beberapa siswa yang merasa jenuh dan bosan karena ini pelajaran bahasa Inggris, tentunya saya harapkan masukan dari Bapak atau saya setelah diberikan masukan disupervisi lagi ke depannya untuk memperbaiki kekurangan saya dan kekurangan siswa saya selama proses belajar mengajar. Seperti itu Pak. Jadi
saya kira sudah selesai untuk pasca supervisi ini. Semoga apa yang kita bahas ini kita bisa perbaiki dan kita bisa kita bisa tingkatkan pada saat kita berada di dalam kelas nantinya. Oke, saya kira cukup. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.